Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 pengauditan akan mempresentasikan risiko audit, bukti audit, dan materialitas yang beranggotakan Indah Zulnita dengan NIM 1930403044, Intan Asmaul Husna dengan NIM 1930403045, dan dosen pengampu yaitu Ibu Elsa Fitri Amran, SEMM, MSI. Pengertian risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagai mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Menilai risiko audit. ISA 315.5 menjelaskan bahwa auditor wajib melakukan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi. Prosedur penilaian risiko itu sendiri tidak memberikan bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar pemberian opini audit. ISA 315.6 menjelaskan bahwa prosedur penilaian risiko meliputi: yang pertama, bertanya kepada manajemen pihak lain dalam entitas yang menurut auditor mungkin mempunyai informasi yang dapat membantu mengidentifikasi risiko salah saji material yang disebabkan kecurangan atau kekeliruan. Yang kedua, prosedur analitikal adalah evaluasi informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan logi antara keuangan dan data non-keuangan. Hubungan antara risiko audit dengan bukti audit. Risiko audit semakin rendah risiko audit, maka semakin banyak bukti audit, dan sebaliknya, semakin tinggi risiko audit, maka makin sedikit bukti audit. Faktor yang mempengaruhi risiko audit. Yang pertama yaitu risiko bawaan, inherent risks. Yang kedua, risiko pengendalian, control risks. Yang ketiga, risiko deteksi atau detection risks. Risiko bawaan atau melekat, inherent risks, adalah kerentanan suatu saldo rekening atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji yang material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Yang kedua, risiko pengendalian atau control risks adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi tepat waktu oleh struktur pengendalian intern satuan usaha. Yang ketiga, risiko deteksi atau detection risks adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Baiklah, saya Indah Zulnita akan melanjutkan penjelasan dari Intan Asmaul Husna tentang bukti audit dan materialitas. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi yang terdiri dari jurnal, buku besar, dan buku pembantu serta buku pedoman akuntansi, dan rekonsiliasi. Semua informasi penguat tersedia bagi auditor, seperti faktur, surat kontrak, notulen rapat, konfirmasi. Reliabilitas bukti audit terkait dengan apakah suatu bukti dapat dipercaya atau diandalkan atau tidak. Reliabilitas bukti audit tergantung dengan 6 karakteristik. Yang pertama, independensi penyedia bukti. Yang kedua, efektivitas pengendalian internal klien. Yang ketiga, pengetahuan langsung auditor. Yang keempat, kualifikasi individu dan menyediakan bukti. Yang kelima, tingkat objektivitas. Yang keenam, ketepatan waktu. Dokumen audit. Yang pertama, bukti sebagai dasar auditor untuk membuat kesimpulan tentang pencapaian tujuan auditor secara keseluruhan. Yang kedua, bukti audit
telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan SA dan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Pengertian materialitas. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupi dapat mengakibatkan perubahan atas pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut. Pertimbangan awal materialitas. Pertimbangan awal materialitas itu adalah jumlah maksimum suatu salah saji dalam laporan keuangan yang menurut pendapat auditor tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemakai. Penetapan materialitas sendiri bertujuan untuk membantu auditor merencanakan bahan bukti yang cukup. Pertimbangan materialitas mencakup dua hal. Yang pertama kuantitatif, yang kedua yaitu kualitatif. Pertimbangan kuantitatif berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan. Sedangkan pertimbangan kualitatif berkaitan dengan penyebab salah saji. Salah saji secara kuantitatif tidak material yang dapat secara kualitatif material. Terima kasih.